Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa meneruskan pembelajaran yang kemarin, bisa setiap hari belajar dengan semangat, memanfaatkan waktu-waktu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sekarang menginjak bagian 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun menjelaskan tentang haid, nifas dan istihadah. Ini kalau anak perempuan sudah banyak yang paham ya. Tapi bagi anak laki-laki juga harus memahami ini karena ini penting juga apabila suatu hari esok sang istri mengalami hal-hal yang memang dibutuhkan untuk memecahkan hukum fikihnya, khususnya terkait haid, nifas dan istihadah, supaya sang suami juga bisa menjawab. Jadi ini wajib dipelajari bagi wanita maupun laki-laki. Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. Yang pertama yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Yang pertama darah haid. Apa itu darah haid? Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti mual-mual pada perut. Selanjutnya yaitu tentang darah nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya, sebelum melahirkan atau pas melahirkan bersamaan dengan bayi, tidak disebut dengan darah nifas. Karena nifas itu setelah melahirkan. Setelah bayinya keluar baru keluar darah, itu yang dinamakan darah nifas. Selanjutnya yaitu adalah darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Dan istihadah ini biasanya keluar bagi wanita yang dia mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat di dalam badannya. Selanjutnya yaitu durasi haid dan nifas. Paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam. Dan yang paling banyak adalah 15 hari. Ini dalam jangka waktu 24 jam berturut-turut. Dia akan keluar terus menerus. Selama 1 hari 1 malam paling sedikit, atau 15 hari 15 malam paling banyak. Tapi umumnya adalah 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya nifas adalah sebentar. Seketika itu langsung keluar darah dan selesai. Itu paling sedikitnya nifas. Tapi paling banyak nifas adalah sampai 60 hari. Tapi umumnya perempuan mengalami nifas ini sampai 40 hari. Dan awal masa nifas ini terhitung sejak setelah keluarnya seluruh badan bayi. Paling sedikitnya masa suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. Jadi gini, di antara 2 haid ada masa suci dengan minimal paling sedikit adalah 15 hari. Tapi untuk batas paling banyak ini tidak ada. Kenapa? Karena terkadang ada seorang wanita
yang seumur hidup tidak pernah mengeluarkan darah haid. Ada yang seperti itu. Sedangkan lazimnya, umumnya masa suci disesuaikan dengan masa haid. Jika masa haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Dalam jangka 1 bulan ini ya. Atau masa haidnya 7 hari, maka dia akan suci selama 13 hari. Nah, ini umumnya kalau di dalam kitab seperti itu. Usia minimal wanita haid adalah 9 tahun. Adapun kalau kurang dari 9 tahun maka belum dinamakan haid. Tapi kalau sudah 9 tahun kurangnya sedikit itu dinamakan haid. Paling sedikitnya usia kehamilan adalah 6 bulan. Usia kehamilan paling sedikit 6 bulan. Umumnya 9 bulan 10 hari. Tapi paling panjang ke maksimal dari kehamilan adalah 4 tahun. Ada orang yang hamil sampai usia kehamilan mencapai 4 tahun. Siapa itu? Ibunya Imam Syafi'i. Melahirkan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dahulu berada di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Sekarang dibalik lagi kitabnya, diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara. Yaitu yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ataupun sujud tilawah maupun sujud syukur, itu juga tidak boleh pada saat haid atau nifas. Yang kedua yaitu puasa, baik puasa fardu ataupun sunnah. Yang ketiga yaitu melafazkan Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, itu juga tidak boleh. Yang kelima yaitu masuk ke dalam masjid, karena bagi wanita haid yang masuk ke dalam masjid khawatir darahnya akan menetes atau bocor sehingga mengotori masjid. Yang keenam yaitu tawaf, baik ini tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Ketujuh adalah bersetubuh atau hubungan intim. Bagi orang yang melakukan hubungan intim pada waktu darah keluar deras pada saat haid, maka disunahkan bersedekah 1 dinar. Tapi kalau pada saat haid terus berhubungan intim, disunahkan untuk pada saat darahnya ini tidak keluar deras, disunahkan bersedekah 1/2 dinar. Yang kedelapan yaitu istimta. Istimta ini bersenang-senang antara pusar dan lutut. Bagi wanita yang sedang haid tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Selanjutnya yaitu diharamkan atas orang yang berhadas kecil 3 perkara. Sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Tawaf, ya sama seperti yang tadi, menyentuh mushaf dan membawanya. Diharamkan bagi orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, 5 perkara sebelum suci. Junub sebelum suci, yaitu yang pertama sholat, melafazkan Al-Quran, menyentuh mushaf, tawaf, dan berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini adalah, yang dimaksud adalah iktikaf. Adapun kalau hanya lewat diperbolehkan, tapi kalau mondar-mandir itu sama saja dengan berdiam diri di masjid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.